Selamat pagi Pak Adianto, saya Omelisa Begrisela akan menjelaskan tentang desain stasiun LRT yang sudah saya buat. Untuk akan saya jelaskan secara cepat saja. Yang pertama data primer. Ketika survei, saya mendapatkan data tentang lokasi site, ukurannya, vegetasi sekitar, kemudian sirkulasi menuju dan keluar tapak, dan juga integrasinya terhadap Bandara Ahmad Yani. Kemudian saya langsung melakukan site analisis, saya membaginya menjadi 3, yaitu tentang users atau kebutuhan pelaku, tentang building, mencakup hukum, warna atau desain, struktur, dan juga teknologi. Kemudian yang ketiga, konteks atau analisis insight, berbicara tentang hubungan tapak dengan bangunan existing, zoning dan site, natural physical features seperti jenis tanah dan juga vegetasi, kemudian membicarakan juga tentang bearing capacity dari tanah tersebut. Kemudian ada man-made features, climate, sirkulasi, view, kebutuhan, dan juga utilitas. Untuk utilitasnya sendiri, ada transportasi vertikal, yaitu lift yang khusus digunakan untuk penyandang disabilitas, kemudian ada eskalator dan juga tangga darurat. Kemudian yang kedua ada plumbing air bersih dan air kotor, tata udara, instalasi listrik, pencahayaan, penangkap petir, dan juga pemadam kebakaran. Untuk bentuknya sendiri, awal mula saya membuat bentuk dari lengkungan space frame. Namun ketika saya modelkan dengan 3D, terdapat masalah yaitu pada samping kanan kiri bertabrakan dengan jalur rel, sehingga saya menambahkan desain dengan membaginya menjadi 3, saya naikkan ke arah atas dan juga geser ke samping kanan kiri, kemudian saya menambahkan satu struktur advance lagi, yaitu pneumatik. Kemudian untuk konsep bentuk dan struktur tentang lebarnya sendiri, saya menggunakan space frame, pneumatic adve, dan juga canopy folded plate. Untuk skybridge-nya sendiri, desain bayangan. Skematik bentuk, konstruksi space frame-nya berada pada paling atas, menggunakan space frame karena mudah dibentuk, konstruksinya ringan dan juga dapat berdiri, tanpa kolom di tengah dan bentang yang lebar. Kemudian untuk pneumatic adve-nya saya gunakan untuk melingkupi jalur dari rel kereta, kemudian ada skybridge, ada penambahan vegetasi untuk supaya terlihat lebih hijau dan juga menambah estetika. Dan drop off-nya saya jorokkan ke arah dalam supaya pengguna jasa dapat ternaungi, sedangkan haltenya dijorokkan ke arah luar supaya bis dapat mengambil penumpang dengan mudah. Kemudian pada samping kanan kiri terdapat canopy folded plate dengan struktur penopangnya yaitu kolom Y untuk menaungi teras. Ini ada analisis komputasi. Ini adalah permodelan 3D-nya berdasarkan dengan studi massa yang sudah saya buat. Kemudian untuk studi zoning massa bangunan, tapak seluas 3.000 meter persegi ini memiliki ukuran 75 kali 40 meter. Kemudian pada tapak dibagi menjadi zona bangunan, vegetasi, dan juga jalan. Untuk zoning mikrobangunan dibagi menjadi area publik, privat, dan juga servis. Kemudian ini adalah diagram untuk utilitas, ada pendistribusian jaringan air bersih, pengolahan air kotor, dan juga pemadam kebakaran. Dan ini adalah diagram jaringan listrik dan juga jaringan telepon dan CCTV. Jadi sirkulasi bangunan, transportasi horizontal terdiri dari koridor, skybridge, dan juga drop-off, sedangkan transportasi vertikalnya ada lift, eskalator, dan juga tangga darurat. Kemudian ada struktur bangunan, paling atas terdapat konstruksi space frame dengan trikolom penopangnya, dan juga penutup atapnya enamel steel panel. Kemudian ada konstruksi membran pneumatik pada sisi kanan kiri pelingkup rel. Kemudian untuk struktur penopang relnya sendiri, ada kolom penopang, gelagar, dan susup relnya yang biasa kita sebut hybrid piers. Kemudian ada canopy folded plate dengan kolom Y penopangnya, dan juga menggunakan struktur fondasi bore pile dengan tie beam dan pile cap-nya. Menggunakan bore pile karena pada bangunan stasiun ini tentu beban yang ditopang berat sehingga membutuhkan struktur yang kuat. Juga gaya geser dari keretanya membutuhkan penopang yang kuat juga. Jadi untuk gambar prarencana, untuk gambar situasinya dapat terlihat 3 struktur advance yang terintegrasi yaitu space frame, pneumatik, dan juga folded plate. Dan untuk pada gambar satpan terlihat sirkulasi, jalur keluar dan masuk. Kemudian ada zona servis pada samping bangunan, yaitu dapat ruang genset dan juga area parkir khusus staff. Untuk tirai lantai dasar, merupakan lantai yang digunakan oleh pengguna jasa bagi mereka yang menggunakan kendaraan.
dan juga terdapat halte bis bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan dengan bis. Pada lantai 1 sendiri merupakan letak skybridge penghubung dari bandara ke stasiun, merupakan lantai penghubung antara pengguna jasa yang datang melalui drop-off maupun yang melalui skybridge. Dan pada lantai ini terdapat fasilitas penunjang, juga ruang-ruang utama seperti mesin ATM, mesin tiket, ruang tunggu VIP, retail, minimarket, dan juga mesin tapping. Dan pada lantai 2 terdapat lantai peron. Relnya saya bagi 2 di samping kanan kiri bangunan, sedangkan ruang tunggunya berada di tengah. Ini ada gambar tampak. Pada tampak depan dan belakang terlihat bentangan dari stasiun itu sendiri. Sedangkan untuk gambar tampak samping terlihat lengkungan dari pneumatik dan juga konstruksi folded bed dengan kolom Y penopangnya. Untuk gambar potongan, terlihat kolom ditopang dengan fondasi bore pile, kemudian untuk relnya ditopang dengan saus bahu atau hybrid piers itu, dan untuk space rail ditopang dengan steel column. Untuk gambar post production, ini adalah gambar hybrid view-nya. Ini untuk interior lantai 1 terdapat coffee shop, minimarket, tiket, dan juga mesin tapping bagi mereka yang ingin naik ke lantai peron maupun yang sudah selesai menggunakan jasa kereta. Untuk lantai peronnya, dan ini adalah situasi yang terintegrasi dengan Bandara Ahmad Yani. Ini adalah gambar side plan, gambar denah beserta nama-nama ruang dan juga lantai. Ini adalah gambar tampak dan gambar potongan. Lebih jelas gambar tampak depan. Kemudian adalah potongan dapat terlihat dengan jelas integrasi dari macam-macam ruang dan juga ada struktur yang bisa dilihat, ada beam, balok, kolom, dan juga penopang rel. Ini adalah exploded model yang lebih jelas dilihat untuk strukturnya. Dan ini adalah gambar perspektif section atau aksonometrinya. Kemudian ini adalah video animasi yang sudah saya buat.
Terima kasih kepada Bapak Lindu selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Adianto selaku dosen penguji. Terima kasih.